Islamiku fair, bangun generasi cerdas dan Islamiku fair, bangun inspirasi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa ja'alana ikhwanan mutahabbina amilina da'ina mujahidina fi sabilih. Wa hayyikum ma'asyira ikhwani wa akhawati jami'an bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, pada sore hari ini kita akan bicara tentang kearifan. Kearifan itu kalau kita cari kata Arabnya, lebih tepat sebenarnya menggunakan kata hikmah. Walaupun kata irfan di dalam bahasa Arab itu juga relatif sama artinya dengan hikmah. Jadi kalau kita mengatakan al-arifu atau al-hakim, kira-kira maknanya sama. Tapi kalau kita bicara al-hikmatu wal irfan, kita kira juga artinya sama gitu ya. Kalau kita mau mencari definisi tentang hikmah ini, itu ada di dalam definisi usul fikih. Di dalam kitab-kitab usul disebutkan al-hikmatu hiya al-atharul ladzi yatarattabu ala fi'li syai'i aw tarkih. Hikmah itu adalah dampak yang timbul dari mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Perhatikan ya. Dampak yang timbul dari mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Ulama-ulama membedakan antara kata hikmah, karena ini sering bias ulama usul di dalam istilah terminologi usul fikih dengan istilah lain yang namanya illah. Illah itu adalah sebab kita melakukan sesuatu atau alasan kita melakukan sesuatu, atau sebab sesuatu itu dinyatakan halal atau haram. Itu ya. Nah, contoh hikmah itu dalam terapan usulnya, misalnya innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau kita melaksanakan sholat secara benar, maka dampak yang akan ditimbulkannya itu adalah dia mencegah kita melakukan kemungkaran atau sesuatu yang keji. Kalau illat, sebab sesuatu itu dilakukan, itu biasanya penjelasan tentang mengapa hukum itu jatuhnya seperti itu, halal atau haram. Dan hukum-hukum itu ada yang dijelaskan illatnya, ada juga yang tidak dijelaskan illatnya. Misalnya, kenapa babi diharamkan? Itu tidak ada penjelasan tentang illatnya. Haramnya haram mutlak saja begitu gitu ya. Misalnya lagi kalau kita lihat misalnya kenapa zakat itu diwajibkan. Nah, itu ada illatnya. Tapi kalau kita melaksanakan zakat kemudian muncul dampak sosial yang lainnya, dampaknya itu disebut dengan hikmah. Nah, saya mau menggarisbawahi kata dampak. Jadi perkataan kita itu berdampak. Perbuatan kita itu berdampak. Seseorang yang disebut arif atau disebut bijak itu adalah yang memikirkan dampak dari perkataannya atau perbuatannya. Dampak itu ada dua jenisnya dari segi waktu. Yang pertama dampak jangka pendek, yang kedua dampak jangka panjang. Nah, ulama-ulama kita mengatakan ini ada kata yang sejenis hakim, arif, dan akil, berakal. Itu relatifly sejenis kalau dalam terminologi Arabnya. Ulama-ulama kita mengatakan bahwa
Ada yang mendefinisikan siapa yang disebut dengan orang berakal. Al-aqilu anzarun nasi fil awaqib. Orang berakal itu adalah orang yang paling jauh pandangannya tentang akibat-akibat dari segala sesuatu. Jadi yang memikirkan dampak jangka panjang dari setiap tindakannya itu. Jadi kalau kita melakukan ini sekarang, ini akan ada dampaknya begini, 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 dan seterusnya. Nah, jadi ikhwas sekalian, yang kita maksud dengan kearifan atau hikmah atau keberakalan, itu maksudnya adalah bahwa kita mengontrol setiap tindakan yang kita lakukan pertama kali bukan pada tindakannya tapi pada pikirannya. Dengan mengontrol tindakan pada pikiran itu, maka kita memikirkan segala tindakan yang akan kita lakukan sebelum kita benar-benar melakukannya. Di dalam terapannya, seringkali manusia seorang diri itu tidak pernah benar-benar bisa mendefinisikan apakah dampak dari perbuatannya itu baik atau buruk. Apakah dampak dari perbuatannya itu baik atau buruk? Atau apakah dampak dari perbuatannya itu baiknya bertahan sejenak, tapi kemudian buruk yang datang sesudahnya? Manusia seorang diri itu mengalami pergulatan di dalam dirinya dengan unsur subjektivitas. Ya kan? Misalnya kalau Anda ingin menikah, begitu Anda tertarik secara fisik, lalu kita mulai berpikir apakah menikah dengan perempuan ini akan baik bagi masa depan saya atau tidak? Apakah perempuan ini akan jadi problema bagi saya atau solusi bagi saya? Ya kan? Dan kan tidak mungkin kita bertanya kepada calon istri, ya kan? Apakah kamu ini problem atau solusi? Ya. Bisa? Hah? Kecuali kalau ada keterus-terangan yang tinggi, kita bisa meraba-raba kan? Tapi kita selalu mengalami bias. Begitu kita secara fisik tertarik, biasa aja kita mengalami bias subjektivitas itu. Iya kan? Misalnya lagi ada faktor orang ini pernah melukai Anda, menzalimi Anda. Suatu waktu Anda ada di dalam power dan mungkin punya kekuatan untuk membalas orang ini. Bias dendam itu ada. Dan mungkin kita mendapatkan pembenaran jangka pendek untuk melakukan balas dendam, revenge. Nah, biasanya kita mengalami bias subjektivitas seperti ini. Iya kan? Di dalam banyak hal, terutama waktu pilihan-pilihan tindakan itu banyak, kita pasti mengalami bias. Misalnya waktu Anda memilih jurusan, ya kan? Bias subjektivitas itu banyak. Kita memilih pekerjaan, itu bias subjektivitasnya banyak. Waktu pilihan-pilihan tindakan itu banyak, nah biasanya kita punya masalah tentang subjektivitas. Nah, biasanya karena efek subjektivitas ini, pilihan kita atas tindakan-tindakan itu seringkali tidak tepat. Seringkali tidak tepat. Dan karena ketidaktepatan itu, maka dampaknya itu akan muncul kemudian. Beberapa waktu kemudian baru kita sadar bahwa ternyata pilihan ini salah. Itu sebabnya, ikhlas sekalian, Allah Subhanahu wa taala menderivasi kembali makna keberakalan, makna kearifan itu di dalam implementasinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah ulaika hum ulul albab. Orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti yang terbaik daripada perkataan-perkataan orang itu, nah itu yang disebut orang yang ulul albab, ada akal. Jadi
faktor utama yang membantu kita berakal menjadi arif itu adalah kebiasaan mendengar, bukan kebiasaan bicara. Itulah hikmahnya mata kita dua, telinga kita dua, mulut kita satu. 2 kali mendengar, 1 kali bicara. Kalau ditambah 2 kali melihat, 2 kali mendengar, baru 1 kali bicara. Karena itu ada pepatah juga yang mengatakan as-samtu hikmatun wa qalilun fa'iluha. Diam itu adalah kearifan. Tapi sedikit sekali orang yang bisa melakukannya. Jadi jika Anda ingin menjadi arif, latihan pertamanya adalah kontrol mulut. Biasakan untuk tidak banyak bicara. Dan jika Anda harus bicara, pastikan bahwa yang keluar itu emas. Paling sedikit perak. Paling sedikit lagi perunggu. Tapi yang pasti jangan racun. Ya. Itu latihan Itu latihan pertamanya. Anda pasti punya masalah. Sekarang kita hidup di dunia ekstrovert. Sekarang ini kalau Anda mau eksis, Anda harus sangat ekstrovert. Iya kan? Orang-orang introvert seperti tidak punya tempat di dunia kita sekarang ini. Padahal juga tidak demikian. Sebagian besar pemimpin besar di dunia itu introvert pada dasarnya. Nah, cuma saya ingin Anda, ini penelitian yang bagus buat antum semuanya. Antum coba cari-cari search di internet itu loh. Bagaimana eksis sebagai orang introvert di dunia yang sangat ekstrovert. Search di internet, insya Allah banyak buku yang keluar di tema itu. Supaya kita mengetahui bahwa makna dari diam itu, pesan ini itu benar adanya. Ini adalah kebenaran yang abadi. As-samtu hikmatun wa qalilun fa'iluha. Nah, ikhwas sekalian, kalau kita lanjutkan kembali tentang persoalan ini, arti mendengar itu apa? Dalam kenyataannya. Mendengar itu artinya adalah Anda memintai pendapat orang lain tentang sesuatu. Nah, bahasa agamanya ini adalah istisyarah. Minta musyawarah dengan orang. Itu sebabnya Rasulullah SAW mengatakan, "Ma khaba man istasyara." Tidak akan gagal orang yang bermusyawarah. Jadi jika Anda ingin memutuskan sesuatu, Anda tanya dulu pendapat orang lain. Supaya kita keluar dari bias subjektivitas kita kepada pendapat orang lain. Dan sebaik-baik teman Anda adalah orang yang menyampaikan pendapatnya kepada Anda secara apa adanya. Saya ingat dulu satu contoh misalnya. Waktu saya SMA kelas 3 kira-kira itu. Saya sangat dipengaruhi oleh seorang guru saya waktu itu. Guru saya ini seorang wartawan. Dia umurnya 40 tahun lebih waktu itu tapi belum menikah. Dan seperti tidak punya hajat untuk menikah. Walaupun akhirnya menikah juga itu. Cuma dia ini menguasai beberapa bahasa. Dia menulis di koran, dia berpolemik, dan dialah yang mengajarkan saya, ini guru bahasa Indonesia, sastra, dan mengajar saya menulis puisi. Puisi saya pertama kali dimuat di koran, di Harian Fajar waktu itu. Waktu saya kelas 2 SMP. Nah, karena dibimbing oleh guru ini. Jadi saya punya kekaguman yang luar biasa kepada guru ini. Guru ini itu punya satu cita-cita saja dalam hidupnya. Karena dia orang gila baca gitu ya. Jadi dia selalu mengatakan, saya cuma punya satu mimpi, ingin punya perpustakaan yang besar, hidup di desa, cukup hidup dari apa adanya, mungkin pelihara ayam, beternak dan seterusnya, dan yang penting dia bisa menyambung hidup. Jadi setiap kali dia ada uang, terima gaji, uang itu dipakai beli buku. Terus, memang kita tanya apa aja dia jawab. Waktu saya kuliah, saya ketemu juga dengan dosen seperti ini. Dia menguasai 5 bahasa. Dia juga orang linguistik. Dia juga mengajar saya bahasa itu. Kita tanya fikih dia tahu, tanya tafsir dia tahu, tanya hadis dia tahu, tanya sejarah dia tahu, tanya wawasan umum dia tahu. Dia mengajarkan saya Injil dalam bahasa
dalam bahasa Yunani. Tapi dia dari linguistik. Jadi saya punya keinginan juga waktu itu, waktu kelas 3 SMA, saya keliling ke semua universitas yang ada di Makassar waktu itu. Terus saya ketemu orang-orang, ngapain ini orang-orang pada kuliah semua itu. Terus kuliah itu gunanya apa? Saya benar-benar tidak ada hajat waktu itu. Setelah saya lihat mereka ngobrol, saya punya perasaan begini. Kalau intinya adalah belajar, saya bisa mencapai apa yang dicapai orang dengan kuliah itu. Tanpa saya harus kuliah. Kalau intinya itu ya. Kalau intinya adalah ilmu, saya bisa mencapai apa yang mereka capai itu. Jadi saya pikir-pikir, sudah benar juga itu kata dosen saya. Kenapa kita mesti kuliah? Kita baca aja terus itu. Tapi ini persoalan jalan hidup. Jadi saya agak ragu-ragu juga itu. Cuma itu keinginan sangat kuat di dalam diri saya itu. Suatu waktu saya ketemu kiai, karena saya di pesantren ya. Saya minta sama kiai, Ustaz, saya ini bingung. Nanti setelah tamat dari pesantren ini mau kemana? Jadi tolong sholat istikharah untuk saya. Saya mau sholat istikharah, tapi saya belum terlalu percaya dengan dengan diri saya gitu. Akhirnya kiai ini bilang, ya insya Allah itu. 1 bulan kemudian saya dipanggil sini. Saya sudah salat istikharah. Dia bilang, hasilnya kamu pergi ke Jakarta sekolah. Di sana ada sebuah sekolah. Tapi Jakarta itu lingkungannya rusak. Anggap saja itu neraka. Tapi di sana ada surga kecil di tengah itu. Tempat orang-orang soleh dan ulama berkumpul. Kamu belajar di situ. Itulah sebabnya saya datang ke Jakarta. Saya tidak punya keinginan sama sekali. Saya ikut tes UMPTN juga waktu itu, tapi lulus di jurnalistik waktu itu ya. Tapi saya tidak ambil, saya ikuti hasil istikharah guru saya ini. Belakangan saya sadar, ini luar biasa hasilnya bagi saya gitu. Saya sendiri tidak punya keinginan juga masuk ke syariah, karena keinginan saya lebih banyak ke seni sebenarnya, mau jadi seniman gitu. Makanya saya selalu mengatakan saya ini seniman gagal. Tapi yang lucu, waktu saya sudah selesai S1, saya istikharah lagi. Saya dapat peluang S2 di Saudi waktu itu. Saya pergi haji tahun 96 dan salat istikharah di Masjidil Haram. Waktu itu saya sangat menggebu-gebu gitu. Pengen sekolah di luar negeri gitu. Tapi setelah saya salat istikharah, niat itu hilang sama sekali. Saya juga tidak tahu kenapa gitu. Tapi hilang aja semua. Akhirnya saya tidak ambil peluang itu. Saya waktu itu kita dites 3 angkatan dan saya nomor 1. Dosen saya, rektornya marah besar karena saya tidak pergi gitu ya. Akhirnya saya dikasih pilihan, Pak Anies kalau mau sekolah di Saudi pilih universitas apa saja, jurusan apa saja, yang penting ke sana. Saya bilang enggak, saya sudah istikharah, enggak ke situ. Saya juga tidak tahu apa hikmah di balik itu. Tahun 98 saya ditawari lagi satu beasiswa kuliah di Amerika sambil ngajar. Saya ke Amerika tahun 98. Setelah itu saya umroh, saya istikharah lagi. Hilang lagi itu niat. Saya waktu itu berpikir saya juga sangat keinginan saya luar biasa menggebu-gebunya ke sana itu. Karena saya pikir mungkin bagus juga mengumpulkan ilmu timur dan barat gitu ya. Saya sudah lihat tempatnya luar biasa kerennya, tempat saya akan mengajar dan juga sekolahnya itu di Los Angeles. Tapi setelah istikharah niat itu hilang. Hilang begitu. Saya juga tidak tahu ini apa hikmah di balik itu semuanya gitu. Setelah saya pulang dari sana itu, istikharah itu, tahun 98 itu berdirilah Partai Keadilan. Kita tidak tahu jalan hidup, karena itu ikhwah sekalian, antum perhatikan teks
Teks doa dalam salat istikharah itu kan begini. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Ya Allah, aku memohon pilihan dengan ilmumu. Perhatikan teksnya. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Ya Allah, aku memohon pilihan dengan ilmumu. Wa astaqdiruk biqudratik. Dan aku memohon keberdayaan, kemampuan dari kemampuanmu, dari keberdayaanmu. Fa innaka taqdiru wala aqdir. Karena kamu maha mampu dan saya tidak mampu. Wa ta'lamu wala a'lam. Dan kamu tahu dan saya tidak tahu. Anta allamul ghuyub. Perhatikan kalimatnya. Anta allamul ghuyub. Engkaulah yang lebih tahu segala hal yang gaib itu. Jadi persoalan kita adalah segala hal yang menyangkut masa depan itu pada dasarnya kita ini tidak tahu. Dan semua yang bisa kita lakukan itu hanya meraba, memfirasati dan seterusnya. Makanya Islam memberikan kita tools. Tools untuk memfirasati itu semuanya adalah mendengarkan lebih banyak, bermusyawarah lebih banyak, setelah itu bawa ke dalam sholat. Bawa ke dalam sholat istikharah. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu pilihan yang tepat untuk kita itu apa. Iya kan? Termasuk hampir dalam segala hal dalam hidup kita. Coba antum perhatikan misalnya di dalam Quran. Dalam kisah Qarun. Perhatikan cerita Quran. Qarun keluar menemui orang-orang dengan pakaian kebesarannya. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Ya kan? Keluarlah Qarun dengan pakaian kebesarannya itu. Menemui kaumnya. Dan perhatikan Al-Quran melukiskan reaksi orang-orang kepada penampilan Qarun ini. Qala allazina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mislama utiya Qarun. Orang-orang yang mengejar dunia berpikir, berharap-harap, coba kalau kita punya seperti apa yang dimiliki oleh Qarun. Innahu lazu hazzin azim. Luar biasa karunia yang diperoleh oleh Qarun ini. Perhatikan. Reaksi pertama orang yang punya naz'ah, kecondongan kepada dunia, reaksi pertamanya adalah membenarkan mimpinya, imajinasinya, harapan-harapannya. Coba kita ada seperti Qarun itu. Kan sama kalau Anda juga nonton TV kan? Ibu-ibu nonton film, cantik benar itu perempuan yang ada di TV. Coba saya secantik dia. Iya kan? Kaya benar yang ada di sinetron itu. Coba saya sekaya dia. Ganteng benar suaminya. Coba suami saya seperti itu. Padahal belum tentu itu semuanya baik bagi kita. Tapi waqala alladzina utul ilm wailakum sawabullahi khairun lilladzina amanu wa amilus solihat. Celakalah kalian semuanya, karena apa yang ada di sisi Allah itu jauh lebih baik daripada apa yang dimiliki oleh Qarun. Perhatikan. Itu lebih baik bagi orang-orang beriman. Lebih baik bagi orang-orang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Jadi ini reaksi imajiner orang-orang. Waktu melihat Qarun seperti itu, ada dua orang yang punya reaksi berbeda-beda. Satu mengharap seperti itu, satu bilang enggak, ada yang lebih bagus dari itu. Begitu Qarun ditenggelamkan, baru orang sadar, untung kita tidak seperti Qarun. Ya kan? Untung kita tidak seperti Qarun. Orang-orang itu melaknat kembali imajinasinya. Setelah dia tadinya berharap akan seperti itu.
Tapi ikhwas sekalian, melawan subjektivitas di dalam diri kita itu bukanlah pekerjaan yang gampang. Terutama kalau dampak yang kita harapkan muncul itu dalam waktu dekat, itu menyenangkan. Begitu dampak itu tampak menyenangkan, biasanya kita bergulat dengan diri sendiri. Karena kearifan itu dalam banyak hal seringkali meminta Anda untuk menunda. Itu persis sama dengan menanam pohon. Kalau yang Anda tanam adalah jagung, insya Allah 4 bulan Anda bisa petik. Tapi kalau yang Anda tanam adalah jati, kira-kira berapa tahun baru Anda bisa petik? Ya kan? Nah, menunda keinginan subjektif kita, melawan ketergesa-gesaan, itu terutama karena nasihat-nasihat orang, menerima hal yang kita tidak sukai dalam jangka pendek untuk kesenangan jangka panjang, itulah puncak dari hikmah. Tapi puncak ini tidak gampang diraih oleh orang. Jadi ikhwas sekalian, menjadi bijak itu bukanlah terutama persoalan pengetahuan, tetapi itu adalah persoalan karakter. Selama apa Anda bisa menunda? Makanya di dalam cerita tentang Qarun ini, itu penutup ayatnya begini. Wa ma yulaqqaha illas sabirun. Dan tidak adalah yang diberikan tentang kesabaran, kebijakan seperti ini, melihat sesuatu dalam jangka panjangnya, kecuali orang-orang yang sabar. Kecuali orang-orang yang sabar. Ayat terakhirnya dalam penjelasan itu adalah tilka darul akhiratu. Itulah negeri akhirat. Naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Itulah negeri akhirat yang hanya kami berikan bagi orang-orang yang tidak menginginkan kejayaan pribadi di dunia dan juga tidak menginginkan kerusakan. Wal aqibatu lil muttaqin. Sesungguhnya akibat terakhir itu, kemenangan terakhir itu adalah milik orang-orang yang bertakwa. Jadi menunda kesenangan jangka pendek, pilihan-pilihan cepat dan seterusnya, itu memerlukan kesabaran. Itu sebabnya ikhwas sekalian, kata sabar di dalam Quran adalah kata sifat yang paling banyak terulang di dalam Quran di antara semua akhlak-akhlak yang lainnya. Saya menganjurkan antum mencari lagi bukunya Syekh Qardawi yang sudah saya kira sudah lama diterjemahkan ini. As-Sabru fil Quran. Sabar dalam Quran. Itu juga sebabnya kenapa sabar ini dihubungkan dengan kepemimpinan. Dihubungkan dengan kepemimpinan. Bahwa untuk menjadi pemimpin itu Anda mesti bersabar. Coba kita perhatikan misalnya ya sekalian. Waktu Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur itu ya. Akibat konspirasi itu. Waktu Nabi Yusuf berada di dalam sumur itu, turunlah ayat Quran. Ini di dalam surat Yusuf ya. Wa auhayna ilaihi. Dan kami wahyukan kepada Yusuf di dalam sumur itu. Latunabbi'annahum. Nanti insyaallah kamu akan menceritakan kembali kepada mereka tentang peristiwa ini. Bi amrihim hadza, tentang peristiwa ini wahum la yash'urun, dan mereka tidak sadar. Itulah yang membuat Nabi Yusuf di dalam sumur itu tenang. Oh, berarti Allah punya rencana. Dan semua ayat-ayat konspirasi di dalam Quran, saudara sekalian, itu selalu diletakkan di dalam konteks takdir. Supaya kita tahu bahwa sehebat apapun satu konspirasi itu, yang mengendalikan alam raya ini tetap saja Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kemampuan manusia ini, kata Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada apa-apanya. La khalqus samawati wal ard
akbaru min khalqin nas. Penciptaan langit dan bumi itu jauh lebih besar daripada penciptaan manusia. Penciptaan manusia memang urusan kecil. Ada yang lebih besar daripada penciptaan manusia, yaitu penciptaan langit dan bumi. Jadi kalau peristiwanya cuma terjadi di bumi, itu mah peristiwa kecil. Berapalah besarnya bumi dalam tata surya kita ini kan? Kalau di bumi itu kita spot lagi lebih jauh, kita zoom lagi lebih dekat, cuma ada dalam satu negara. Itu kan lebih kecil lagi kan? Kalau kita zoom lagi lebih kecil, cuma ada dalam satu kota. Kan lebih kecil lagi kan? Kalau kita zoom lagi, cuma ada di dalam beberapa wilayah kecil di dalam kota itu. Kita zoom lagi, cuma beberapa orang pelakunya. Sesederhana itu. Tapi antum perhatikan kan pertanyaannya begini. Jadi jarak antara janji Allah kepada Nabi Yusuf untuk menceritakan kembali peristiwa ini dan waktu ketika Nabi Yusuf akhirnya benar-benar menceritakan peristiwa itu berapa lama coba? Dalam tafsir Ibnu Katsir itu ada 2 riwayat. Riwayat pertama 40 tahun. Riwayat kedua 80 tahun. Ya kan? Kalau 2 riwayat ini kita bahasa Indonesia kan kira-kira sama artinya dengan 8 kali pemilu dan 16 kali pemilu. Iya kan? Itu bahasa Indonesianya riwayat itu kan. Jadi bersabar dalam 40 tahun itu, Anda pikir itu gampang? Iya kan? Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ja'alnahum a'immatan, dan kami jadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin lamma sabaru yahduna bi amrina, yang memberi petunjuk dengan petunjuk kami, lamma sabaru, tatkala mereka bersabar. Jadi sabar ikhwas sekalian itu adalah karakter penentu yang bisa membuat kita menjadi bijak. Rajin mendengar, bermusyawarah, istikharah. Tapi tuntutan kebijaksanaan itu selalu begitu. Bahwa jika yang Anda tanam ini adalah pohon jati, waktu memetiknya lama. Kalau yang Anda tanam adalah jagung, waktu memetiknya pendek. Iya kan? Makanya Al-Quran juga mengatakan dalam situasi seperti ini, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ya. Pilihan-pilihan apa yang kita lakukan di dalam hidup kita itu menentukan kebijaksanaan kita, dan akhirnya kebijaksanaan itulah yang menentukan warna dari masa depan kita itu. Tapi kalau kita lihat, coba perhatikan di sini, ada tools yang sangat rasional, mendengar, bermusyawarah, istikharah. Tapi ada tools yang lain, yaitu berupa karakter, yaitu kesabaran. Makanya salah seorang sahabat datang ke Rasul dan Rasulullah berkata kepada sahabat ini, innallaha yuhibbu fika khaslatain. Sesungguhnya Allah mencintai di dalam dirimu ini ada 2 sifat. Yang pertama adalah al-hilmu, yang kedua adalah al-ana. Al-hilmu wal-ana. Sifat santun, maksudnya sabar, santun, dan yang kedua al-ana, sifat tidak tergesa-gesa. Nah, jadi ikhwas sekalian, tools untuk menjadi arif, untuk menjadi bijak itu adalah ini. Ada yang sifatnya rasional dan ada yang sifatnya karakter. Dari karakter dasar ini itu adalah kata sabar. Tapi itu tidak gampang. Tidak gampang ikhwas sekalian. Dan sabar itu dalam pemaknaannya ada 3. Yang pertama, sabar memikul beban. Yang kedua, sabar menghadapi musuh. Gitu ya. Yang ketiga, sabar menghadapi bencana. Nah, waktu antum menghadapi situasi-situasi itu ya, kapan waktunya Anda marah? Gitu. Coba antum perhatikan kembali itu. Paling banyak kita marah itu kan waktu kita gagal. Iya kan? Waktu orang lain berhasil.
Iya kan? Nah, perhatikan, karena itu kesabaran masuk di dalam semua situasi-situasi ini. Masuk di dalam semua situasi-situasi itu. Kalau kita menggabungkan tools yang rasional ini tadi, yang membuat kita bisa menjadi bijak, di samping dengan tools kesabaran ini tadi, insya Allah umumnya kita akan mempunyai kearifan di dalam hidup kita. Nah, sekarang tinggal ada satu masalah. Sebagian dari persoalan kesabaran ini, ikhwas sekalian, itu menyangkut struktur kejiwaan kita berdasarkan umur. Disebabkan oleh situasi biologis kita pada usia muda, dorongan vitalitas pada usia muda itu, memang ada keinginan untuk tergesa-gesa di dalam waktu kita muda itu. Segala hal kita ingin melihatnya itu instan, cepat. Ada efek umur. Makanya seseorang jadi nabi itu tidak disebut umur. Ada nabi gak yang diangkat jadi nabi waktu umur 20 tahun? Hah? Gak ada juga. Karena itu ada efek. Manusia di bawah 20 tahun itu biasanya didominasi oleh pertumbuhan fisiknya. Manusia di bawah 40 tahun sampai 20 ke 40 itu biasanya didominasi oleh akalnya. 40 ke atas spiritualitas itu mulai muncul secara kuat. Walaupun di semua umur ini ada. Biasanya di lengkungan inilah terjadi pertemuan. Waktu spiritualitasnya mulai muncul, akalnya mencapai puncaknya, fisiknya masih kuat. Di puncak pertemuan inilah biasanya nubuah itu diberikan. Falamma balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilma. Waktu dia mencapai puncaknya itu tadi, barulah kami berikan kepadanya kekuasaan, hukum, wa ilma, dan ilmu sekaligus. Nah, ikhwas sekalian, kira-kira inilah jalan. Jalan menuju kearifan itu tadi di dalam menata kehidupan kita sehari-hari. Dalam menata kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau kita kembali kepada definisi awal tadi, begitu Anda ingin melakukan sesuatu, yang Anda pikirkan adalah dua. Yang pertama, apakah tindakan itu benar atau tidak? Yang kedua, kalau dia benar, apakah dampaknya bagus atau tidak? Kalau sudah Anda putuskan tindakan itu benar, dampaknya bagus, sekarang Anda jawab lagi pertanyaan lain, bagusnya panjang apa pendek? Ya kan? Bagusnya panjang atau pendek. Nah, Anda perlu menghitung-hitung hal-hal seperti itu. Saya ingin memberikan satu contoh dari dunia kita sekarang ini soal popularitas. Popularitas ini adalah satu kata yang sekarang ini sedang mengharu biru dunia kita sekarang ini kan. Semua orang pengen jadi selebriti, termasuk anak-anak. Saya sering ditanya tentang persoalan ini. Apalagi kalau selebrisitas itu menghasilkan uang. Ya kan? Nah, ini kita perlu pikirkan baik-baik. Sebab kebanyakan orang memasuki dunia ini tapi tidak menghitung dampaknya dalam jangka panjang bagi jiwanya. Saya kira kalau Anda membaca situasi ini dengan baik, saya ingin menjelaskan kepada Anda fenomena yang lain. Berapa banyak orang yang muncul dan gagal? Hah? Berapa banyak orang yang muncul dan kemudian gagal? Berapa banyak orang yang kemudian muncul dan kemudian hilang? Karena seperti apapun situasinya, kaidah yang berlaku dalam kehidupan ini tetap sama. Kalau Anda bermanfaat bagi orang, Anda eksis. Kalau Anda tidak bermanfaat, Anda hilang. Dalam segala situasi. Dalam segala situasi. Mau di politik, mau di bisnis, mau di sosial, mau dalam kehidupan di keluarga, itu sama. Kalau Anda bermanfaat bagi orang, Anda eksis. Kalau Anda tidak bermanfaat, Anda hilang. Nah, kira-kira gabungkanlah kosakata ini semuanya. Hikmah, kesabaran, manfaat. Dengan tools-toolsnya itu tadi semuanya, insya Allah kita bisa menata hidup kita secara lebih baik sekarang dan di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.